siklus dan cara perhitungannya. Untuk lebih lanjut, yuk disimak. Halo teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih bahasa manual? Data ini nanti kita olah di SPSS ya. Nah, tapi kalian punya SPSS itu makanan, aplikasi, atau makhluk halus ya? Nah, di video kali ini aku akan membantu kalian untuk mengetahui apa sih si SPSS ini. Tenang, nggak pakai ribet, aku akan ajak kalian mengenal SPSS ini dengan santai. Yuk! Jadi, SPSS itu singkatan dari Science Income Package for the Social Science. Namun, kalau diterjemahkan ke bahasa kita, itu kayak paket statistik buat ilmu sosial. Tapi, kalau dengan ilmu sosial, SPSS ini juga bisa digunakan di berbagai bidang loh, baik ilmu pendidikan, bisnis, kesehatan, maupun transportasi yang sedang kita pelajari sekarang loh. Secara sederhana, SPSS adalah sebuah software atau program komputer yang digunakan untuk mengolah data statistik. Misalnya dari data hasil survei atau dari hasil kuesioner, SPSS dapat membantu kita dalam mengolah data tersebut mulai dari perhitungan persentase, rata-rata, dan analisis serta korelasi dan regresi. Kenapa sih SPSS itu menjadi aplikasi yang populer? Nah, bayangkan jika kamu mempunyai data ratusan yang banyak sekali, jika dihitung dengan rumus manual, bisa bikin pusing duluan loh. Nah, SPSS solusinya. Dengan menggunakan SPSS hadir dalam membantu kamu menghitung data-data yang kamu miliki, yaitu rata-rata, modus, median, regresi, korelasi, semua ada di SPSS. Di kelas kemarin, kita masih belajar menggunakan rumus manual untuk menguji dan mengolah data. Nah, konteksnya, SPSS itu sendiri lahir sejak tahun 1998. Bayangkan, orang-orang dunia dulu sudah mikir bagaimana ya cara untuk mengolah data tanpa harus menggunakan rumus manual. Nah, untuk kalian semua, kita nggak boleh kalah. Kita harus upgrade rumus manual itu menggunakan SPSS ini ya. Berbicara mengenai kelebihan dari SPSS itu sendiri menjadi beberapa kelebihan loh. Yang pertama, riset sekali. Kenapa disebut dengan riset sekali? SPSS dirancang dalam bentuk akar intuitif yang mudah dipahami dan digunakan, sehingga klik menu, masukkan data, analyze, dan ya, hasilnya langsung keluar. Yang kedua, fitur statistik yang lengkap. Buat kamu yang sering mengolah data seperti deskriptif, seperti mean, modus, ataupun median, dan juga uji data seperti UGP dan korelasi maupun analisis dan regresi, kamu bisa menggunakan SPSS tanpa perlu menggunakan rumus-rumus manual. Dan yang ketiga, output yang rapi dan sistematis, seperti hasil SPSS itu sendiri ataupun dari komputer SPSS itu sendiri biasanya dihasilkan dalam bentuk tabel grafik yang memudahkan kita untuk bisa langsung ke aplikasi Word atau Excel dan membantu kita memudahkan dalam presentasi. Namun, dari kelebihan-kelebihan tadi, SPSS ini juga memiliki beberapa kekurangan loh. Yang pertama, walaupun riset sekali, SPSS ini juga termasuk program komputer ataupun software komputer yang tergolong rumit loh. Mengapa demikian? Nah, pengguna SPSS ini juga harus memiliki ilmu dasar dalam menggunakan ataupun mengolah data dari materi-materi statistik. Jadi, oleh karena itu, penting adanya mata kuliah statistik rata-rata ini untuk menjadi alat dasar ataupun pola untuk kita dalam mempelajari ilmu statistika dan memahami ataupun menguasai dari olah data SPSS ini sendiri. Oleh karena itu, makanya sering ada bahkan pelatihan ataupun seminar-seminar dan workshop mengenai pelatihan-pelatihan tentang SPSS ataupun pengolahan data pada SPSS itu sendiri. Nah, yang kedua, SPSS itu sendiri termasuk aplikasi yang upgrade ataupun update aplikasinya yang bisa dikatakan pesat ataupun cepat. Jadi tak heran jika beberapa komputer ataupun device yang ada sering lemot ataupun tidak mendukung dengan versi-versi terbaru SPSS ini. Dan karena itu, ada beberapa komputer ataupun device yang bisa mendukung versi-versi SPSS terbaru karena perkembangannya yang sangat pesat. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Salsabila Piramanania dengan notar 2402039 dari kelas MTJ 12. Baiklah, sesuai dengan penjelasan telah saya jelaskan sebelumnya mengenai SPSS, kelebihan, kekurangan, maupun bagaimana sih pengujian ataupun cara kerja dari SPSS itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan langsung saja memberitahukan ke teman-teman mempresentasikan bagaimana cara kerja SPSS serta penginputan data dan pengolahan data dari SPSS itu sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan menguji dari rata-rata, hipotesa, serta regresi pada sebuah data. Jadi oleh karena itu sebelum melakukan pengujian sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan terkait SPSS, dari SPSS itu mengenai pengertian dari SPSS, mungkin kita bisa review kembali. Secara sederhana, SPSS itu merupakan salah satu software yang digunakan untuk melakukan sebuah analisis statistik baik secara tepat dan cepat, di mana hasil analisis tersebut menghasilkan berbagai macam jenis output yang dikehendaki atau sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, dari cara kerja SPSS yang akan kita langsung presentasikan nanti, secara umum cara kerja SPSS itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama input data, seperti melakukan input data di data view ataupun nama variabel di variable view. Yang kedua itu adalah proses data, di mana pengguna memilih metode yang digunakan untuk mengolah data. Dan yang ketiga adalah output atau hasil analisis yang digunakan untuk mengambil keputusan sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, rekan-rekan, untuk menginput data di SPSS ataupun pengujian data di SPSS, kita juga bisa menginput data langsung di SPSS itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menginput data di data view ataupun nama variabel di variable view. Dan yang kedua yang akan saya gunakan nanti itu merupakan data yang sudah saya input di Excel, kemudian saya input lagi di SPSS. Nah, untuk lebih lanjut mungkin akan kita presentasikan nanti langsung di software SPSS itu. Nah, mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, mungkin sedikit kita review. Kelebihan dari SPSS itu sendiri ya dapat mampu mengakses data dari berbagai jenis format yang ada. Sesuai yang sudah saya jelaskan, kita juga bisa menginput data dari aplikasi Excel sendiri, kemudian kita input ke SPSS dengan format SLSX ataupun CSV. Nanti akan lebih lanjutnya dapat kita simak langsung saat pengujian data di SPSS. Dan kekurangannya, walaupun ini friendly user, program ini tergolong rumit karena kita harus mempelajari ilmu-ilmu statistika dasar untuk mampu mengolah data di SPSS itu sendiri maupun interpretasi dari hasil ataupun output yang kita peroleh dari SPSS itu nanti. Ya, langsung saja dalam pengujian 3 uji data di SPSS, yaitu uji rata-rata, hipotesis, dan regresi yang akan kita uji nanti. Saya menggunakan satu kasus yang sama, dan berikut langkah-langkah dari menghitung hipotesa, dan kemudian langkah-langkah menghitung rata-rata, dan yang ketiga menghitung regresi. Berikut langkah-langkahnya. Dan ya, langsung saja kita simak dan kita lihat bagaimana sih cara kerja SPSS dalam pengujian dari 3 uji yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, dari aplikasi SPSS ini tampilannya mungkin tidak asing ya, karena tidak jauh berbeda dari Excel, mirip-mirip dari aplikasi Excel walaupun berbeda, tetapi kita tidak asing. Dan ya, untuk tampilan pertama itu, baik, kita langsung saja klik menu file, kemudian kita klik open, dan ya kita klik data, lalu kita pilih file yang kita gunakan, yaitu file Excel yang akan kita gunakan datanya sebagai data pengujian pada kesempatan kali ini. Kita klik ini. Oke.
langsung saja data-datanya sudah tertampil di layar ini, khususnya di SPSS itu sendiri. Ini memiliki 35 data ya. Kita langsung saja ke pengujian pertama, yaitu uji min atau uji rata-rata ataupun deskriptif statistik. Jadi sebelum pengujian kita lakukan, ada baiknya kita mengetahui apa sih uji rata-rata atau min test itu. Uji rata-rata adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai tengah ataupun min dari satu data, dan apakah rata-rata tersebut berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Biasanya menggunakan uji T satu sampel. Contohnya mengetahui apakah rata-rata nilai ujian siswa lebih besar dari 75. Mungkin kita langsung saja pada data ini, kita menguji rata-ratanya. Itu klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, kita klik deskriptif lagi, lalu kita masukkan nilai matematika ke variabel ini. Dan juga selain nilai matematika, kita juga bisa menguji nilai bahasa untuk mengetahui min dari nilai bahasa. Tidak hanya nilai matematika, tetapi nilai bahasa pun kita bisa dapat uji pada ujian kali ini. Oke, lalu kita klik option. Di sini pada bagian option ini kita bisa mencentang kotak-kotak yang tersedia untuk melakukan pengujian. Misalnya teman ingin menguji min, teman-teman tinggal klik kotak min ini, ataupun teman-teman juga sekalian ingin menguji nilai minimum, standar deviasi, atau maksimum, teman-teman juga bisa langsung klik kotak ini dan klik continue dan oke. Dan ya, langsung saja tidak pakai lama, hasil ataupun output dari pengujian rata-rata atau deskriptif statistik pun langsung keluar. Dan ya, pada tabel ini kita bisa lihat bahwa pada aspek nilai matematika memiliki nilai minimumnya 66, maksimumnya 97, serta minnya 81,23, dan juga standar deviasinya 8,941. Begitu juga untuk nilai bahasa, tersedia juga nilai minimum, maksimum, min, serta standar deviasi. Nah, untuk dari nilai matematikanya menunjukkan standar deviasi 8,941 ini, hasil interpretasinya itu kita dapat menganalisis bahwa nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai matematika siswa cukup tinggi dengan penyebaran nilai ataupun variabilitas yang sedang. Nah, sedangkan pada nilai bahasa standar deviasinya itu 9,842. Ini menunjukkan rata-rata nilai bahasa sedikit lebih rendah dibanding nilai matematika, namun dengan penyebaran nilai yang sedikit lebih besar. Artinya nilai bahasa siswa lebih bervariasi. Oke, langsung saja. Selain dari pengujian deskriptif statistik untuk mengetahui min, nilai maksimum, minimum, kita juga akan melakukan pengujian yang kedua, yaitu pengujian hipotesis. Kita menggunakan data yang sama juga. Kita kembali lagi ke menu data, tampilan data awal, yaitu dengan 35 data. Dengan cara yang sama juga, yang pertama kita klik menu analyze, kita pilih menu compare means. Nah, pada menu compare means ini, compare means, kita klik lagi one sample t-test. Nah, pada one sample t-test ini kita klik, kita akan melakukan pengujian hipotesis terhadap apa? Misalnya nilai matematika. Kita klik nilai matematika ke kolom, ataupun kita pindahkan ke kolom test variabel. Lalu kita klik test value-nya. Kita akan menguji hipotesis apakah nilai matematika ini secara signifikasi memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai KKM ataupun standar nilai yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan nilai KKM ataupun standar nilainya itu yaitu 75. Lalu kita langsung saja klik OK. Dan ya, hasilnya pun langsung keluar, tidak lama sama seperti deskriptif statistik tadi.
Nah, pada tabel t-test yaitu ada dua tabel, one sample statistik dan one sample test. Nah, sebelumnya setelah melakukan pengujian ini kita mendapatkan nilai pada masing-masing tabel ini. Mungkin langsung bisa kita baca untuk nilai matematikanya mendapatkan min 81,23, standar deviasinya 8,91. Nilai-nilai ini masih sama yang kita dapatkan pada tabel deskriptif statistik di atas. Namun bedanya pada tabel yang one sample statistik ini, pada pengujian hipotesa ini kita juga mendapatkan nilai standar error dari min yaitu 1,511. Dan untuk tabel yang kedua itu adalah one sample test. Di sini untuk nilai matematikanya kita mendapatkan nilai T, DF, dan juga kita mendapatkan tabel 95% confidence interval of the difference. Ini berdasarkan dari hasil uji one sample t-test ini terhadap nilai matematika. Diketahui rata-rata nilai matematika itu adalah 81,23. Ini merupakan nilai yang cukup tinggi dari nilai acuan yang digunakan yaitu 75. Namun berdasarkan hasil pengujian statistik ataupun nilai signifikansi, p-value sebesar 0,670 itu besar dari 0,05, menunjukkan bahwa perbedaan antara rata-rata nilai matematika dan nilai acuan 75 tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai matematika siswa secara statistik tidak berbeda dari nilai acuan 75. Namun untuk nilai 81 ini menurut saya termasuk cukup tinggi ataupun ya bisa dikatakan tinggi dari nilai standar yang kita gunakan yaitu 75. Nah, pada tabel interval kepercayaan 95% untuk perbedaan rata-rata juga mencakup nilai 3,16 sampai 9,30 yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata dan nilai dari rata-rata nilai matematika serta nilai KKM 75. Jadi menurut saya dengan nilai rata-rata nilai matematika 81,23 itu memiliki nilai yang tinggi dari rata-rata yang kita gunakan yaitu ataupun test value-nya 75. Baik, selain dari uji hipotesa ataupun t-test yang kita gunakan ini, dari kesimpulan yang kita dapat bahwa ada perbedaan yang signifikan terhadap nilai matematika dan nilai test value atau nilai KKM yang kita gunakan 75. Setelah kita mendapatkan kesimpulan dari uji hipotesa ini, selanjutnya kita langsung saja untuk pengujian yang ketiga, itu adalah uji regresi, di mana dengan menggunakan data yang sama juga kita klik analyze lagi dan analyze lagi, kita klik menu regression dan di sini kita klik menu ini. Nah, akan tampil menu seperti ini. Nah, untuk mengukur pada bagian hubungan regresi ataupun uji regresi ini, kita bertujuan untuk mengukur apakah jam belajar berpengaruh terhadap nilai matematika. Nah, ya langsung saja kita gunakan langkah-langkah ini sebagai pedoman kita dalam menguji data. Kita langsung saja sesuai instruksinya. Yang pertama klik analyze, ya sudah. Klik regression, sudah. Klik linear lagi, sudah. Kita masukkan lagi data nilai matematikanya ke kotak dependen sebagai variabel dependennya. Kita klik jam belajar ke variabel independennya. Lalu kita klik langsung saja klik OK, dan ya hasilnya juga langsung keluar. Nah, pada tabel-tabel regression ini output-outputnya yang dihasilkan itu ada beberapa tabel. Kita langsung saja analisis ataupun kita interpretasi hasil dari ataupun output dari pengujian regresi ini.
Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana antara variabel jam belajar terhadap nilai matematika, diperoleh nilai koefisien determinasi R-square. Kita cari R-square-nya yaitu, nah ini R-square-nya, yaitu sebesar 0,058 yang menunjukkan bahwa hanya 5,8% variasi nilai matematika dapat dijelaskan oleh jam belajar, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai koefisien regresi sebesar 2,125. Nah, ini dia pada tabel B ini, itu mengindikasikan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar diperkirakan akan meningkatkan nilai matematika sebesar 2,125 poin. Namun, hasil uji signifikasi menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik, atau P-nya ataupun P-value-nya merupakan 0,163 yang artinya besar dari 0,05. Bisa dilihat di tabel paling pojok kanan di bagian ANOVA, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa jam belajar berpengaruh nyata terhadap nilai matematika dalam model ini. Secara keseluruhan, meskipun arah hubungan bersifat positif, model ini belum cukup kuat untuk dijadikan dasar prediksi nilai matematika yang hanya berdasarkan jumlah jam belajar. Mungkin dari hasil interpretasi dari deskriptif, tes, dan regresi, evaluasi yang dapat saya ambil dari pengujian data-data pada kesempatan kali ini, untuk teman-teman ataupun rekan-rekan bisa menggunakan data yang lebih banyak lagi dan menggunakan variabel-variabel yang mungkin bisa saling mengikat satu sama lain antara variabelnya. Dan kita ambil juga pembelajaran dari pengolahan data SPSS ini. Yang pertama itu simple, kita tidak perlu menggunakan atau menghitung rumus-rumus manual lagi karena output yang dihasilkan dari SPSS ini keluar langsung ketika kita sudah mengklik menu-menu yang kita gunakan dalam pengujian data ataupun yang kita butuhkan. Jadi menurut saya perlu adanya pedoman ataupun ilmu dasar kita sebelum menggunakan software SPSS ini, walaupun terlihat simpel, karena ilmu-ilmu dasar ataupun pengetahuan dasar mengenai statistika itu sangat penting juga dalam memahami software SPSS ini. Mungkin dari ketiga uji yang telah kita gunakan atau kita lakukan pada hari ini, sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya sendiri. Dan saya Salsabila Ramadhania mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan Ibu dosen pengampu, Ibu Dita Rama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gampang kan penggunaan dari SPSS? Semoga ilmu ataupun materi yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Salam dari saya, Salsabila Ramadhania, dan terima kasih.